Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan oleh kelompok kami. Di sini kami akan membahas soal tentang prinsip sarang merpati oleh kelompok 5. Saya Elizabeth Pandu, teman saya Tiara Hasan, Wawan Lona, dan Nino Benu. Di sini kami akan membahas soal tentang perusahaan ini PHK 4.000 karyawan langsung ganti pakai AI. Jakarta CNBC Indonesia, perusahaan perangkat lunak atau software asal Amerika Serikat. Salesforce memangkas 4.000 posisi layanan pelanggan dan menggantikannya dengan agen kecerdasan buatan AI. Hal ini diungkapkan langsung CEO Salesforce, Mars Benioff, dalam sebuah wawancara di podcast The Logan Bartlett Show. Benioff menyebut pemanfaatan AI membuat kebutuhan tenaga kerja di bidang dukungan pelanggan berkurang drastis. Saya bisa menyeimbangkan kembali jumlah karyawan di layanan dukungan. Saya menguranginya dari 9.000 orang menjadi sekitar 5.000, karena saya tidak lagi membutuhkan sebanyak itu, ujar Benioff diikuti dari Fox Business pada Sabtu 6 September 2025. Salesforce saat ini mengandalkan agen Force dan berbagai alat berbasis AI lain untuk menangani permintaan pelanggan. Benioff mengungkapkan kini interaksi pelanggan terbagi rata. 50% ditangani oleh agen AI dan 50% oleh manusia. Meski menuai pro dan kontra, Benioff menegaskan penggabungan manusia dan AI dalam layanan pelangganan bukanlah hal yang menakutkan. Saya tidak menganggap ini distopia. Ini kenyataan. Setidaknya bagi saya, katanya, dalam pernyataan resminya, Salesforce menegaskan penerapan agen Force telah menekan jumlah kasus dukungan yang perlu ditangani. Perusahaan pun tak lagi membutuhkan perekrutan insinyur baru dan memindahkan ratusan karyawan ke bidang lain seperti layanan profesional, penjualan, dan customer sukses. Pada awal tahun ini, kami meluncurkan helpagenforce.com berkat manfaat dan efisiensi agen Force. Jumlah kasus dukungan yang kami tangani menurun sehingga kami tidak lagi perlu aktif merekrut kembali insinyur dukungan. Demikian ungkap perusahaan dalam keterangan tertulis. Lonjakan penggunaan AI ini tak lepas dari popularitas ChatGPT buatan OpenAI yang dirilis pada tahun 2022, yang kemudian memicu gelombang investasi dan inovasi di sektor teknologi global. Kita juga bisa lihat pada sumber yang tertulis pada PPT. Untuk soal-soal berikutnya akan dibahas oleh teman-teman kelompok saya. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Hasan. Di sini saya akan menjelaskan soal berkaitan dengan prinsip sarang merpati. Nah, di sini soal pertama yaitu identifikasi banyak karyawan sebelum dan sesudah pengurangan. Nah, sebelum pengurangan itu dia berjumlah 9.000 karyawan. Kemudian sesudah pengurangan itu dia berjumlah 5.000 karyawan. Jadi dia kurang 4.000. Kemudian soal kedua, identifikasi persentase beban kerja pada AI dan manusia. Nah, beban kerja yang ditangani oleh AI itu adalah 50%, sedangkan beban kerja yang ditangani oleh manusia itu ada 50%. Kemudian yang berikutnya, soal nomor 3, jika terdapat 11.000 kasus, berapa kasus yang ditangani masing-masing oleh agen AI dan manusia? Nah, di sini karena kita ketahui bahwa 50% ditangani oleh AI dan juga 50% ditangani oleh manusia, maka jika 50% ditangani oleh AI, maka 50% dikalikan dengan 11.000 itu sama dengan 5.500. Kemudian 50% yang ditangani oleh manusia itu sama dengan 50% dikalikan dengan 11.000 itu sama dengan 5.500. Maka ada 5.500 kasus yang ditangani oleh
AI dan 5.500 kasus yang ditangani oleh manusia. Karena ada 5.500 kasus pada manusia dan manusia berjumlah 5.000, maka setidaknya ada 500 manusia yang menangani 2 kasus, dan karena ada 5.500 pada AI dan AI berjumlah 4.000, maka ada 1.500 AI yang menangani 2 kasus. Sekian penjelasan saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Wanlona akan menjelaskan bagian selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, nomor 4 soalnya adalah terapkan prinsip sarang merpati pada analogi berikut. Identifikasi tempat atau sarang dan objek atau merpati. Nah, bagiannya A adalah sebelum pengurangan karyawan, berapa minimal kasus dukungan pelanggan agar karyawan yang menangani 2 kasus sekaligus. Minimal kasus agar terdapat karyawan yang menangani 2 kasus tersebut adalah 9.001 kasus. Nah, selanjutnya untuk bagian B, sebelum pengurangan karyawan, jika terdapat 10.002 kasus dukungan pelanggan, berapa minimal karyawan yang menangani tepat 2 kasus. Nah, minimal karyawan yang menangani tepat 2 kasus adalah 1.002 orang. Nah, untuk bagian C, setelah pengurangan jika agen AI terjadi error sehingga tidak dapat digunakan dari 10.002 kasus, berapa banyak kasus yang ditangani oleh setiap karyawan? Nah, karena terdapat 5.000 manusia yang menangani 10.002 kasus, maka 4.998 manusia menangani 2 kasus, sedangkan 2 sisanya menangani 3 kasus. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nino. Baik, selanjutnya bagian D, setelah pengurangan, jika agen AI dapat digunakan optimal dari 10.002 kasus, berapa banyak kasus yang ditangani oleh setiap karyawan? Adakah karyawan yang tidak menangani kasus? Baik, penyelesaiannya masing-masing AI maupun manusia akan mendapatkan 501 kasus karena jumlah manusia 5.000. Maka terdapat 499 manusia yang menangani 1 kasus dan 1 orang menangani 2 kasus. Bagian E, apakah setelah pengurangan karyawan, beban kerja manusia berkurang? Berikan penjelasanmu. Baik, di sini ya, karena beban kerja manusia berkurang meskipun jumlah karyawan berkurang dari 9.000 menjadi 5.000. AI mengambil alih 50% beban kerja, sehingga beban yang ditangani oleh setiap karyawan yang tersisa menjadi lebih ringan atau setidaknya setara dengan kondisi sebelumnya dalam jumlah kasus yang lebih sedikit. Bagian F, jika penggunaan agen AI terbukti lebih efisien, maka sebagian karyawan akan dipindahkan ke layanan profesional, penjualan, customer sukses. Jika 500 karyawan dipindahkan, berapa minimal banyak karyawan pindahan pada setiap bidang. Baik, untuk penyelesaiannya, jika 500 orang dipindahkan, maka dalam 2 bidang terdapat minimal 167 dan sisanya 1 bidang minimal 166. Baik, selanjutnya soal nomor 5, apa pelajaran yang dapat diambil dari kasus ini terkait efisiensi dan distribusi kerja setelah ada AI? Pelajaran yang dapat diambil yaitu AI secara signifikan meningkatkan efisiensi, mengotomatisasi tugas, mengurangi kebutuhan tenaga kerja di bidang tertentu. Karyawan dialihkan ke bidang lain yang membutuhkan keahlian manusia, seperti penjualan atau customer sukses, bukan sekedar di PHK. Penting bagi karyawan mengembangkan keterampilan yang tidak bisa diganti AI agar tetap relevan. Perusahaan perlu merencanakan transisi ini dengan baik untuk mengelola dampak AI pada tenaga kerja. Baik, sekian hasil presentasi kami. Terima kasih.